Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ZM Channel. Untuk sesi kali ini, saya ingin mereview sebuah jurnal. Pertama-tama di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Zainal Mustafa dengan NIM 3118107182 dari kelas TI 18D1 untuk mata kuliah Kapita Selecta. Terkait jurnal yang akan direview, yaitu mengenai Jurnal Sistem Informasi dengan volume 03, number 02, bulan Oktober 2019, ISSN 2579 sampai 5341 dalam kurung online. Terkait dengan judul, nama penulis, dan instansi terkait akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Oke, lanjut saja kita ke slide berikutnya. Nah, di sini terkait daftar komponen jurnal. Apa saja sih yang akan kita ulas, yang akan kita review dari jurnal tadi. Nah, di sini yang pertama mengenai judul, di mana kita akan ulas atau kita review apa saja yang dapat kita simpulkan, apa saja yang kita dapat review dari sebuah judul jurnal tadi. Yang kedua mengenai penulis. Terkait penulis ini apakah penulisannya sudah benar atau tidak. Nah, kita bisa review di situ. Yang ketiga mengenai metode. Metode apa yang akan dipakai kayak di dalam sebuah jurnal yang kita review itu tadi. Maka di sini akan kita review mengenai metode. Yang keempat yaitu mengenai hasil eksperimen atau penelitian. Dari hasil eksperimen atau penelitian ini, si pembaca dapat mengambil kesimpulan hasil eksperimen itu yang didapat apa dari proses yang sebelumnya. Jadi ada perbandingan antara proses sebelum adanya penelitian dan setelah adanya penelitian. Nah, di situ kita dapat review. Yang kelima yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan ini adanya ide pokok atau kalimat-kalimat utama yang akan kita simpulkan di kesimpulan itu. Maka akan kita review. Yang terakhir mengenai referensi. Terkait referensi-referensi mana saja, jurnal mana saja, kita akan review di sini. Lanjut, yaitu kita akan mereview terkait judul. Judul yang akan kita bahas atau kita ambil di sini mengenai perancangan database point of sales apotek dengan menerapkan model data relasional. Nah, yang pertama terkait judul yang digunakan mudah dimengerti. Nah, bagi saya ini judul cukuplah simpel, padat, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, judul tidak menggunakan kata-kata singkat yang sulit dipahami. Sudah jelas di sini judulnya sangat-sangat mudah dipahami, tidak menggunakan kata yang singkat atau bertele-tele, terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah, ini bagi saya sendiri ini cukuplah mudah dimengerti dan singkat dan tidak terlalu singkat. Yang ketiga, penggunaan kata yang digunakan jelas. Nah, di sini bisa dilihat penggunaan kata-katanya cukup jelas, nggak ada kata yang disingkat ataupun kata yang menurut pembaca ini susah untuk dipahami dan sulit untuk dimengerti. Untuk judul ini sendiri menurut saya cukup jelas penggunaan katanya. Dan yang terakhir, judul atraktif dan menarik. Cukup atraktif dan menarik bagi para pembaca sebelum membuka lembar-lembar berikutnya. Dari judul saja sudah cukup menarik dan atraktif. Menarik bagi para pembacanya. Poin kedua yaitu terkait dengan penulis. Penulis sendiri di sini ada 6 penulis. Nah, untuk yang pertama akan kita review mengenai nama yang dituliskan lengkap. Nama-nama orangnya ditulis cukup lengkap dan tidak ada nama yang disingkat. Misal Rusdi Umar, nah itu penulis 1, Abdul Hadi itu penulis 2, Panggah Widiandana itu penulis 3, dan seterusnya. Itu ada notifnya atau tanda
orang berapa sih dari 1 sampai 6. Nah, itu penulis-penulisnya. Dan yang kedua, mengenai penulisan nama institusi jelas. Cukup jelas institusinya dan nggak ada singkatan. Misal program studi disingkat jadi prodi, nah itu tidak boleh di dalam penulisan sebuah jurnal. Nah, di sini sudah lengkap program studi teknik informatika dengan Universitas Ahmad Dahlan. Semua tidak ada yang disingkat, semuanya jelas. Lanjut lagi kita di poin yang ketiga, yaitu mengenai abstrak yang akan kita review terkait abstrak itu sendiri. Yang pertama, kata yang dipakai mudah untuk dipahami. Dari serangkaian abstrak di samping kiri yang dapat kita lihat. Nah, mengenai abstrak itu sendiri, penggunaan kata yang dipakai itu cukup mudah dipahami untuk pembaca. Seperti saya sebagai pembaca dan sebagai review sebuah jurnal tersebut, saya memahami sebuah kata yang dipakai dalam rangkaian kata dari abstrak tersebut. Yang kedua, telah sesuai berisikan tujuan dan kesimpulan utama. Nah, terkait abstrak, itu telah sesuai berisikan tujuan. Tujuan apa sih jurnal tersebut dibuat, dan kesimpulan utama dari jurnal-jurnal tersebut telah kita buat. Itu telah mencakup di abstrak ini. Yang ketiga, abstrak tidak mengandung rumus dan referensi. Bagusnya sebuah abstrak itu tidak mengandung sebuah rumus atau referensi. Nah, itu dikatakan abstrak yang bagus, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, hanya dilengkapi oleh 5 kata kunci saja. Nah, tidak usah banyak-banyak untuk kata kunci ini, supaya untuk pencarian kata-kata tersebut mudah dan tidak mempersulit bagi para pembaca atau para reviewer. Sini terkait metode penelitian. Metode penelitian yang akan dibahas di sini atau si penulisnya yang dibahas di sini akan kita review. Yang pertama, terkait metode berisikan perancangan database yang akan dibuat. Metode di sini yang dipakai atau yang dicantumkan oleh penulis itu berisikan mengenai perancangan database yang akan dibuat. Nah, dapat menyimpulkan dari pembaca atau review itu sebuah metode yang berisikan perancangan database. Untuk poin yang kedua, yaitu terdapat penjelasan bagaimana alur database tersebut dirancang. Nah, sudah jelas. Di sini dapat menyimpulkan review atau pembaca alur database ini kemana. Dari awal sampai akhir pembuatan database itu sudah dijelaskan di metode penelitian ini. Yang terakhir yaitu nomor 3. Metode pada jurnal ini bahasanya jelas dan mudah dimengerti. Ini bahasa yang dipakai dalam metode penelitian ini sangat mudah dipahami oleh para pembaca atau reviewer. Sudah cukup jelas kalimatnya dan tidak bertele-tele terlalu panjang, dan ada juga rancangan gambaran dari awal mulai pembuatan database sampai akhir pembuatan database. Itu sudah ada gambarannya di situ, dan kita dapat menyimpulkan dari para pembaca atau reviewer. Oke, lanjut. Di sini mengenai hasil eksperimen yang dapat disimpulkan oleh saya sebagai reviewer, yaitu 1. Eksperimen yang dilakukan menjelaskan adanya 4 tahapan dalam melakukan perancangan database. Nah, dapat disimpulkan di sini mengenai eksperimen itu ada 4 tahapan dalam melakukan sebuah perancangan database dari awal pembuatan database sampai akhir pembuatan database. Itu totalnya ada 4. Poin yang kedua, sudah terdapat skenario perancangan database tersebut. Sudah cukup jelas ya teman-teman, tadi ada gambar sebuah skenario pembuatan database dari awal sampai akhir. Poin yang ketiga, mengetahui tahapan yang akan dipakai dalam perancangan database. Kembali lagi ke poin 1, ada 4 tahapan
perancangan database yang akan dibuat. Jadi, dari pembaca sudah bisa dapat menyimpulkan ada berapa sih tahapan yang akan dipakai dalam melakukan sebuah perancangan database di sini. Yang terakhir yaitu terkait perancangan konseptual akan menunjukkan entity dan relasi berdasarkan proses yang diinginkan oleh user. Di sini perancang atau pembuat atau penulis di sini sudah menunjukkan sebuah entity atau relasi atau hubungan untuk proses yang diinginkan oleh user atau pengguna. Jadi sudah jelas tatanannya, alurnya dari konsep-konsep tersebut. Oke, mungkin untuk hasil eksperimen kurang lebih yang dapat saya ambil reviewnya seperti itu, kesimpulannya seperti itu. Lanjut di kesimpulan. Nah, ini terkait kesimpulan yang ada di jurnal tersebut. Yang pertama yang dapat kita review, kesimpulan dapat memberikan ringkasan pada penelitian tersebut. Nah, dapat memberikan inti dari kesimpulan itu meringkas dari apa yang si penulis buat dari awal sampul sampai akhir itu dapat diringkas atau disimpulkan di sebuah kesimpulan yang ada di jurnal tersebut. Poin yang kedua, kesimpulan yang didapat sudah menjawab dari tujuan yang dimuat, di mana kesimpulan yang bagus ini akan menentukan bagus atau tidaknya. Ketika kesimpulan ini menjawab dari tujuan jurnal yang dimuat di bab 1. Nah, itu dikatakan bagus, bisa menjawab dari tujuan itu. Yang ketiga, mengenai ide pokok dan kalimat utama sudah tertuang dalam kesimpulan tersebut. Poin penting di sini mengenai ide pokok dan kalimat utama bisa dicantumkan di dalam kesimpulan tersebut. Maka diartikan kesimpulan tersebut mencakup semuanya dan bisa disimpulkan atau bisa kita ringkas, kita review hasilnya cukup bagus untuk kesimpulan. Referensi. Oke, kita review mengenai referensi yang ada di jurnal tersebut. Yang pertama, style penulisan referensi sudah menyesuaikan dengan aturan publikasi IEEE. Nah, untuk style penulisan ini yang bagus harusnya sesuai aturan publikasi IEEE. Kalau tidak sesuai, bisa kita nilai referensi itu jelek dari kita sendiri atau bagi para pembaca, entah itu kurangnya rapi atau kurangnya sesuai prosedur atau publikasi yang IEE terapkan. Lebih seperti itu. Untuk yang poin kedua, referensi yang digunakan sudah sesuai dengan aturan dan sudah tertulis dengan baik. Nah, di sini sudah dijelaskan sebelumnya oleh saya yang poin 1. Referensi ini sudah cukup baik, yang dimana sudah tertuang atau tertulis dengan baik dan rapi. Ya, mungkin cukup 2 poin saja yang dapat saya simpulkan mengenai referensi. Oke, terima kasih telah menyaksikan review jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye. Sampai jumpa di konten selanjutnya.